Cik 1. Jadi kamu harus ini tegak. Nah, ya. 1 2 3. Ini penting dulu. Cik 1.
Shalom saudara terkasih semua. Marilah kita memasuki ibadah kita di sore hari ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Di dalam bulan Juni 2023 ini, gereja kita menyelenggarakan Minggu Keluarga. Saat ini kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Melalui topik Minggu hari ini, menjadi kesaksian bagi kita mengatakan, Allah Tritunggal pencipta segala sesuatu. Ya, sesungguhnya kami bersaksi bahwa Allah Tritunggal yang menciptakan segala sesuatu dan yang menjaga gerejanya dan setiap keluarga kami saat ini. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan yang telah menciptakan dan menyelamatkan kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Pujian, buku nyanyian nomor 585, ayat 1 sampai 3. Yang menciptakan langit bumi dan isi
Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagalah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Taurat, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Oh
dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Mari bernyanyi. Kasihanlah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Bimbing dan ajar kami ya Tuhan. Mari kita bernyanyi. Agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita bernyanyi. Bapa, Putra, Roh
firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Matius 11 ayat 25 sampai 27. Kita baca secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan buku nyanyian 569 ayat 1 sampai 3. Kita dengarkan warta. Shalom. Shalom. Warta pelayanan Minggu 4 Juni 2023. Pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Trinitatis, Allah Tritunggal, dengan topik minggu Allah Tritunggal pencipta segala sesuatu. Informasi pelayanan umum. Kesatu, ibadah Minggu Keluarga. Hari ini Minggu tanggal 4 Juni 2023
gereja kita akan melaksanakan ibadah khusus keluarga di semua ibadah, dan pada ibadah tersebut akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan memakai amplop yang sudah dibagikan kepada semua keluarga. Persembahan tersebut untuk persiapan dana pelayanan jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Pada ibadah tersebut, semua keluarga duduk bersama. Sehubungan dengan hal tersebut, ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja ditiadakan. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B sebelum khotbah, persembahan kedua dan persembahan khusus keluarga atau amplop setelah khotbah ke depan. Pengkhotbah tamu. Pada hari ini Minggu tanggal 4 Juni 2023 di ibadah pukul 8 WIB, Pendeta Juni Aster Hutauruk STH, Preses Distrik 21 Banten akan melayankan firman Tuhan di gereja kita. Semoga kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita untuk kita. Kepada Amang Pendeta Juni Aster Hutauruk STH kami ucapkan terima kasih. Ketiga, konven pelayanan penuh waktu atau full timer. Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 di gereja kita HKBP Tangerang Kota diadakan konven pelayanan penuh waktu dan keluarga masuk pukul 10 WIB. Keempat, calon sintua. Sejak hari ini, Minggu tanggal 4 Juni 2023, telah diterima menjadi calon sintua, yaitu Bapak Richard Sirait, Ibu Boru Marpaung melayani di WIK 17, Bapak Darwin Purba, Ibu Boru Silitonga melayani di WIK 17, Bapak Saidin Sijabat, Ibu Boru Sinaga melayani di WIK 32. Semoga Tuhan memberkati pelayanan mereka. Sakramen Baptisan Kudus Anak. Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 di gereja ini akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus anak di ibadah pukul 11 WIB. Bagi orang tua yang hendak membawa anaknya dibaptis agar mengikuti katekisasi baptis dengan membawa surat pengantar dari Sintua WIK, buku keluarga jemaat, dan khusus bagi anak pertama supaya orang tua menyertakan fotokopi akte nikah. Katekisasi tersebut akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 pukul 15 WIB bertempat di gedung sekolah minggu lantai 1. Yang keenam, retreat Punguan Ama Huria. Pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 10 dan 11 Juni 2023, Punguan Ama Huria HKBP Tangerang Kota akan mengadakan ibadah retreat di Tapos, Bogor yang dipimpin oleh Pendeta Hotma P. Butar-Butar STH. 7. Jemaat meninggal. Telah meninggal dunia Jakob Sidabutar, pemuda, anak dari Nyonya Sidabutar, Boru Sinaga, tutup usia 38 tahun. Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, WIK 31. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedelapan, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Bapak Johannes Hutasoit dan Ibu Nancy Goretti Banjar Nahor pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 WIK 17 NRJ 231608. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. Jemaat baru sejak hari ini Minggu tanggal 4 Juni 2023 telah menjadi jemaat di HKBP Tangerang Kota keluarga Bapak Johannes Hutasoit dan Ibu Nancy Goretti Banjar Nahor beserta satu anak datang dari HKBP Bergen Resort Kedaton Distrik 32 Lampung bertempat di Savana Cikokol Residen Blok 04 Cikokol WIK 17 NRJ-nya 231608. Yang ke-10, jemaat pindah. Sejak hari ini Minggu tanggal 4 Juni 2023 telah pindah huria keluarga
Pertama, Bapak Lambok H. Siregar dan Ibu Risda Situmorang beserta 4 orang anak WIK 30 ke HKBP Rajek Sukatani, Resort Kutabumi, Distrik 21, Banten. Yang kedua, Bapak Rainal Franky Nainggolan dan Ibu Teresia Marbun beserta 2 orang anak WIK 18 ke HKBP Bethesda Resort Batu Aji Lama, Distrik 20, Kepulauan Riau. Yang ketiga, Nyonya Silitonga Mastiur Siagian beserta 2 orang anak WIK 10 ke HKI Tintinan Resort Tintinan, Distrik 3, Toba. Yang ke-11, rencana kegiatan perlombaan antar WIK tahun profesionalisme 2023 dapat dibaca di Warta pada cetakan halaman 7 dan 8. Yang ke-12, ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Warta tambahan, telah meninggal dunia hari ini pukul 3 WIB Bapak Manalasa Tambun dari WIK 18 meninggalkan istri Delima Boru Sitorus dan seorang anak. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada semua keluarga yang ditinggalkan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di WIK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita sambut firman Tuhan dengan buku nyanyian 569 ayat 1 sampai 3 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Hatiku sungguh heran melihat ciptaanmu yang besar. Di jagat raya bintang
jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Allahku, hatiku sungguh heran melihat ciptaanmu yang besar. Di jagat raya bintang gemerlapan memuliakan namamu Tuhan. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Miring kapal ini, lebih banyak sini. Penyakit jemaat HKBP susah kali disuruh kalau ke depan. Padahal kita ini mau ke surga, harus berlomba-lomba ke depannya. Sekarang mau saya minta ke depan, nggak enak kan? Saya cek kalau minggu ini depan di tahun. Pulang lagi kita katanya mulak kok. Minggu depan jangan diulangi penyakit itu ya, amin. Iya, marilah berlomba-lomba ke depan. Lagian kapalnya ini miring, lebih banyak di sini. Tenggelam nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita mendengarkan khotbah untuk kita pada minggu keluarga ini. Dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2 tambah ayat 26 sampai ayat 28. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Amanginang seluruh isi Alkitab kita ini 66 kitab dimulai dengan 3 kata. Pada mulanya Allah. Sekali lagi, pada mulanya Allah. Memang alangkah indahnya hidup kita ini. Kerinduan kita, cita-cita kita dan segala usaha kita. Kalau kita mau memenangkan kehidupan kita, kita mulai dengan Allah dan berawal dari Allah. Amin. Amin. Nah, artinya marilah hidup kita ini mulut tahun kita awali
bersama-sama dengan Allah. Kita mulai hidup dengan Allah. Apapun usaha kita, aktivitas kita, kegiatan kita, kita mau hidup, mengawali hidup kita segala ulauta bersama-sama dengan Allah. Memang banyak orang yang saya dengar sendiri sering berkata, ya gimana ya, kadang-kadang untuk menjangkau Allah ini terlalu tinggi, dan manalah tolak kita, mana kita sanggup menjalani jalan yang ditentukan oleh Allah, hidup bersama-sama dengan Allah. Kita ini kan masih manusia katanya. Siapa bilang kita ini setan? Kan? Memang kita manusia, manusia yang dicipta Allah, yang diberikan kemampuan lebih daripada ciptaan yang lain untuk mengikuti jalan Allah. Dan ciptaan yang lain tidak mungkin sama seperti kita dalam hal mengikuti jalan Allah. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan bagi kita mengatakan bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah, hidup bersama-sama dengan Allah, jalan yang ditentukan oleh Allah, kita katakan tidak bisa kita capai karena kita manusia. Tidak ada alasan. Kita juga dicipta oleh Allah, diberikan kemampuan yang lebih dari ciptaan yang lain agar kita bisa mengikuti jalan Allah. Ada pepatah yang berbunyi, awal yang baik menyelesaikan setengah pekerjaan. Orang Batak, salaman dasor sega luhutan. Memang sangat sulit mengawali segala sesuatu dengan Allah. Kadangkala sakit, kadangkala ada yang dari diri kita, sifat kita, keinginan kita yang harus diratifikasi, dimutilasi agar kita bisa mengikut jalan Allah. Tetapi tujuan kita, awal kita dalam mengikuti adalah jelas. Dan kalau kita tidak mengawali segala sesuatu kehidupan kita bersama dengan Allah, malapetakalah yang akan kita terima pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kata kerja dalam bahasa Ibrani bara. Mari kita semua mengucapkannya, bara. Lagi nangis nih, bara. Nang maledo sarupay tak. Kata bara itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Indonesia dikatakan mencipta, manopa, ditopa. Sesungguhnya kata itu hanya dipergunakan untuk Allah. Contoh, apabila saudara bekerja di pabrik sepatu, I make shoes. Saya membuat sepatu. Tidak boleh dipakai, saya mencipta sepatu. Kata bara itu hanya dipakai untuk Allah. Allah mencipta. Ya. Apa artinya itu Bapak Ibu Saudara? Bahwa memang dalam kehidupan ini, dalam segala ciptaan Allah, nggak ada yang lebih tinggi dari Allah. Kita harus sadar bahwa kita ini juga adalah ciptaan Allah. Tapi tidak bisa kita artikan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah musuh Allah. Masa Allah menciptakan sesuatu itu untuk menjadi musuh Dia? Ada banyak teologi yang melenceng sekarang ini yang mengatakan apa segala sesuatu yang mengandung unsur duniawi adalah musuh Allah. Bakar ulos katanya kan. Enak aja. Buat ulos itu susah. Ya. Saya punya jas dari bahan ulos tapi dikasih sintua. Itu dari fashion show itu dulu dibeli. Kami nonton fashion show, Amang mau? Ya maulah, aku bilang yang namanya gratis kan mahal. Jadi jangan sampai kita terjebak kepada teologi yang sesat, ajaran-ajaran sesat yang mengatakan segala sesuatu yang mengandung unsur dunia adalah musuh Allah. Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu untuk menjadi musuhnya. Apakah Allah bodoh? Dia ciptakan sesuatu itu untuk menjadi musuhnya. Beras itu kan unsur dunia, kan? Jadi beras itu musuh Allah. Coba tidak usah makan 3 hari, mati, kan? Pasti mati.
Jadi hati-hati dengan ajaran-ajaran yang seperti itu, yang mengatakan segala sesuatu yang mengandung unsur dunia. Dunia ini termasuk kita manusia adalah ciptakan Allah. Allah tidak pernah bertujuan, Allah tidak bodoh menciptakan segala sesuatu untuk menjadi musuhnya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah. Ya, kata penting di situ, kata yang paling penting adalah segambar. Sedangkan kata rupa, ya, menekankan kata gambar. Tetapi yang lebih penting lagi, bahwa kata yang paling penting lagi di situ, mari kita ciptakan manusia. Itu arahan dari Allah. Jadi bahwa kita ini adalah ciptaan di bawah. Jadi tuan kedua di dunia ini atas ciptaan yang lain. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kita bertanggung jawab kepada Allah. Contoh, andaikan saudara melempar anjing orang, anjing itu mati, pertanggungjawaban saudara bukan hanya kepada pemilik anjing, tetapi saudara, kita bertanggung jawab juga langsung kepada Allah. Karena anjing itu, maaf kata, adalah ciptaan Allah. Ya. Jadi kita ini adalah tuan kedua. Jangan pernah merasa sama dengan Allah. Tidak boleh kita tinggi hati. Amin. 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 Ya. Kita ini hanya tuan kedua yang diperintah oleh Allah untuk menguasai, berkuasa atas ciptaan yang lain. Jangan kita merasa bahwa kita itu yang mencipta. Tidak. Kita hanyalah seorang yang diperintah. Allah jauh lebih tinggi. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa manusia diciptakan di tengah-tengah ciptaan yang lain. Jadi manusia itu Allah ciptakan di tengah-tengah ciptaan yang lain. Artinya kita ini sebagai manusia berada di tengah-tengah ciptaan yang lain. Kita enggak pulik, tidak terasing. Jadi demikian juga iman seorang manusia yang diciptakan oleh Allah harus ada hubungannya dengan ciptaan yang lain. Kalau kita mengatakan kita adalah orang yang diciptakan Allah, yang beriman kepada Allah, iman kita itu harus ada hubungannya dengan orang lain. Tidak bisa menyakiti orang lain. Saya pernah menyampaikan dari khotbah, data yang saya miliki ada 64-67% lebih kerusakan yang terjadi di dunia ini akibat ketidakpedulian. Termasuk di situ ketidakpedulian suami istri, termasuk ketidakpedulian anak terhadap orang tua dan orang tua terhadap anak yang bertetangga, termasuk di situ ketidakpedulian manusia kepada ciptaan-ciptaan yang lain. Itu data yang saya miliki. Saya tidak tahu apa data yang dimiliki. Jadi kerusakan bumi ini 64-67% lebih disebabkan oleh ketidakpedulian manusia terhadap ciptaan-ciptaan yang lain. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, dan kita diingatkan kembali bahwa kita ini diciptakan oleh Allah di tengah-tengah nih ciptaan yang lain, tidak terasing. Jadi kita ini harus ada komunikasi, kita ini harus ada sosialisasi, ikonarung doha dumuata do ciptaan yang lain. Jadi jangan pernah merasa hidup sendiri di dunia ini, tidak ada orang lain. Lalu kita seenaknya menyakiti hati orang lain, ya, tidak boleh begitu. Kepedulian kita dituntut Allah karena kita diciptakan di tengah-tengah ciptaan yang lain. Lalu yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Allah mencipta manusia, Allah
Allah memberkati manusia itu. Dikatakan berfirmanlah Allah, ya, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, and so on, dan seterusnya. Nah, ayat ini mau mengatakan kepada kita, penekanannya adalah berkat itu berasal satu-satunya dari Allah. Itu nggak perlu kita perdebatkan, saudara-saudara. Memang berkat itu berasal dari Allah. Termasuk itu dalam hal anak dan cucu segala macam. Tetapi saya mau mengatakan begini, menekankan bahwa berkat yang berasal dari satu sumber itu tidak mengalir melalui satu cara. Jadi tidak ada klaim-mengklaim. Jangan sampai kita menempuh jalan yang salah. Sampai sekarang ada juga orang Batak yang menempuh jalan yang salah. Karena apa? Mengklaim berkat itu hanya melalui satu jalan. Tidak, saudaraku. Sumber berkat hanya Allah. Amin? Amin? Tetapi Allah tidak pernah mengklaim bahwa dia memberikan berkat. Kalaupun itu berhubungan dengan anak dan cucu dengan hanya satu jalan. Kita harus jago-jagoan mengklaim. Oleh sebab itu kita harus hati-hati jangan sampai menempuh jalan yang salah sehubungan dengan berkat Allah. Ya. Berkat yang bersumber dari satu-satunya Allah, Allah berikan melalui banyak cara. Artinya Allah juga memakai akal sehat kita untuk mengerti apa itu berkat Allah, termasuk itu yang berhubungan dengan keturunan. Jangan pakai akal sakit. Amin. Amin. Bagaimana saya mengetahui bahwa saya itu diberkati oleh Allah? Allah memakai akal sehat. Jadi jangan menempuh jalan sakit atau jalan yang bertentangan dengan keinginan Allah karena berkat Allah. Ngamaralu beto. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal tersebut yang tak dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita pada minggu keluarga ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya untuk kehidupan kita. Amin. Martangi yang mahita. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Tuhan semaikan pada ibadah di gerejamu ini pada sore hari ini. Tuhan Sang Pencipta yang kami harus bergantung selalu kepada Allah. Kami adalah ciptaan dalam segala kehidupan kami. Kami menunjukkan bahwa kami adalah ciptaan yang berada di tengah-tengah ciptaan yang lain yang harus berkomunikasi. Jadi hidup indah di tengah-tengah ciptaan yang lain. Tolonglah kami Tuhan untuk melakukan firman, untuk memahami segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa banyak sekali cara Tuhan untuk memberikan berkat kepada kami. Bapa yang Maha Baik, saudara-saudara kami yang tidak dapat beribadah, kami pada sore hari ini, pada satu hari yang kudus ini, Tuhan juga menyertai saudara-saudara kami dalam segala macam persoalan latar belakang kehidupannya. Kami yakin Tuhan menjawab mereka. Agar pada hari-hari yang akan datang juga kami dapat bersuka cita di gedung gereja ini bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Sertailah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita 2 ya. 1 amplop, 1 biasa ke depan. Sambil kita bernyanyi. Damai dan kuasa-Mu.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih setia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.